Kisruh pagar laut tidak hanya terjadi di Tangerang saja, tetapi di Bali juga ada. Nah, kalau di Tangerang, ketika awal-awal pagar laut itu menjadi sebuah polemik, pelakunya ini tidak tahu siapa yang membuat pagar laut. Tetapi kalau di Bali, yang membuat pagar laut ini diduga dilakukan oleh PT BTID, Bali Tartar Island Development. Pemagaran laut ini terjadi di Pantai Serangan, lebih tepatnya di kawasan ekonomi khusus, yang mana pemagaran ini menggunakan pelampung, bukan bambu seperti yang ada di Tangerang. Beberapa masyarakat Serangan, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, mengeluh akibat terganggunya aktivitas mereka. Lalu siapa sebenarnya yang diduga membuat pagar laut ini? PT Bali Tartar Island Development atau disingkat PT BTID merupakan pengelola kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Bisa dibilang PT BTID ini merupakan salah satu investor di kawasan ekonomi khusus. Perlu kita ketahui, kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengundang investor baik itu dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Jika misalnya suatu perusahaan ingin berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, maka mereka akan diberikan suatu privilege oleh pemerintah, contohnya seperti pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI, pengurangan pajak retribusi, pelayanan di perizinan lebih dipermudah karena akan dilaksanakan secara satu pintu, dan ada beberapa yang lainnya lagi. Nah, dengan adanya banyak investor yang masuk, pemerintah berharap banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Lalu apa tujuan dari pemagaran laut ini? Dikutip dari CNN Indonesia, Komisaris Utama PT BTID, yaitu Bapak Tantowi Yahya, menyatakan pembatasan itu dilakukan murni untuk pengamanan karena sebelumnya terjadi sebuah aktivitas penimbunan BBM liar di kawasan tersebut. Pihak perusahaan sangat takut jika kejadian hal serupa terjadi lagi atau bahkan kegiatan ilegal nanti akan terjadi kembali, bahkan sampai jangkauannya lebih besar atau lebih berat lagi. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi kasus ini? Pada tanggal 30 Januari tahun 2025, anggota DPR RI Bapak Nyoman Parte, Bapak Nyoman Adi Wiratama, anggota DPD Ibu Nilo Jelantik, dan anggota DPRD Denpasar yaitu Ibu Putu Melati Purbaningrat turun langsung ke Pulau Serangan. Salah satu anggota DPR RI, Bapak Nyoman Wiratama, menyatakan bahwa pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Serangan dan pihaknya mengaku prihatin. Keprihatinan Bapak Nyoman Adi Wiratama ini disebabkan karena beliau beranggapan bahwa masyarakat Serangan ini sudah hidup dan lahir di wilayah tersebut. Nah, jika misalnya pihak KEK menyatakan bahwa ini sebuah kecurigaan, Bapak Nyoman Adi Wiratama membantah karena kecurigaan tersebut tidak beralasan yang jelas. Kedatangan beliau ini juga mencarikan solusi agar masyarakat Serangan masih tetap bisa berlaut seperti biasanya, tanpa ada pembatasan ataupun tanpa terganggu dengan adanya pagar laut ini. Nah, selain itu, DPRD RI asal Bali, yaitu Bapak Nyoman Parte, juga menegaskan bahwa siapapun yang menghalangi nelayan untuk melaut, semua harus dimusnahkan. Karena laut merupakan ruang publik yang bisa diakses oleh siapapun, asalkan tujuannya itu positif. Nah, perlu diketahui juga sebelumnya PT BTID sempat melakukan tindakan perubahan nama jalan dan juga nama pantai. Yang awalnya bernama Pantai Serangan dirubah menjadi Pantai Kura-Kura. Hal ini tanpa persetujuan dari pemerintah maupun dari masyarakat Serangan. Hal ini dinilai menghilangkan nilai sejarah Pulau Serangan. Nah, selain itu mengubah nama sebuah wilayah ini juga bertentangan dengan Perda nomor 8 tahun 2021. Lalu bagaimana dengan respon BTID? Setelah digeruduk oleh anggota DPR, DPD, dan juga masyarakat, BTID menyatakan berjanji akan mencabut dan membalikkan nama pantai maupun nama jalan. Yang semula nama pantai dirubah menjadi Pantai Kura-Kura akan dirubah kembali menjadi Pantai Serangan. Dan juga BTID juga akan mencabut nama jalan Kura-Kura tersebut. Lalu terkait dengan pemasangan pagar laut, BTID beralasan bahwa pantai tersebut sangat tersembunyi dan pihaknya memasang pagar laut agar tidak ada aktivitas yang ilegal. Tetapi karena ini menjadi sebuah polemik di masyarakat, dari pihak PT BTID akan mengkaji kembali terkait kebijakan pagar laut tersebut. Apakah nantinya akan dicabut ataupun nanti akan dinegosiasikan kembali kepada masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, terkait dengan larangan melaut bagi masyarakat, pihak PT BTID menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang masyarakat Serangan untuk melaut, tetapi pihaknya
pihak BTID menegaskan bahwa hanya warga Pulau Serangan saja yang boleh melaut di kawasan tersebut. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat peran dari DPR, DPD, dan juga masyarakat menurut saya sangat baik. Mengingat belakangan ini banyak kasus-kasus investor yang mengancam keasrian dan ketentraman Bali. Di balik peran investor yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, hal ini tentu membutuhkan peran pemerintah agar bisa mencarikan sebuah solusi agar semua hal bisa sejalan selaras dengan tetap mempertahankan keasrian yang ada di tempat tersebut dan juga tetap bisa mempertahankan budaya yang ada di tempat tersebut. Kedatangan investor tidak semerta-merta menjadi sebuah ancaman atau alasan sebuah wilayah itu menjadi hancur. Karena investor tidak akan bisa berbuat semena-mena ketika peran pemerintah ikut andil di dalamnya dan mencarikan solusi agar semua berjalan selaras. Dampak investor yang masuk jika dikelola dengan baik oleh pemerintah akan bisa mengurai jumlah pengangguran yang ada di wilayah tersebut, dimanapun itu berada. Karena mengingat jumlah pengangguran saat ini itu mulai meningkat, dikarenakan jumlah lulusan sekolah itu lebih besar dibandingkan jumlah lowongan pekerjaan. Tidak semerta-merta kedatangan investor ini menjadi ancaman bagi kita semua. Sekian dulu pembahasan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika tertarik dengan pembahasan-pembahasan ini, saya akan membuat konten-konten seperti ini di berikutnya. Thank you.